Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi sebelumnya sorry banget, gue udah lama banget gak bikin video karena kebetulan kerjaan lagi peak banget akhir-akhir ini. Jadi di video kali ini gue bakal cerita tentang trading gue di saham Telkom. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya udah pernah nonton juga video gue tentang Telkom, itu gue sharing atau cerita tentang trading di saham Telkom dengan strategi swing trading ya teman-teman. Ini gue insert juga thumbnailnya dan gue insert linknya di kanan atas untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton. Nah, di video kali ini yang berbeda adalah gue mau sharing tentang trading gue di saham Telkom dengan strategi trend following. Nah, jadi dibanding dengan video gue yang sebelumnya itu trading dengan strategi swing trading, dan video gue kali ini yang akan gue buat dengan trend following itu teman-teman nanti bisa compare lah, bisa kulik-kulik sendiri tuh gimana bedanya, gimana resikonya, gimana yang nyaman untuk teman-teman. Nah, itu teman-teman mungkin nanti strateginya bisa di copy untuk teman-teman coba sendiri. Oke, langsung aja. Jadi di strategi trend following ini gue menggunakan sekuritas yang berbeda ya dari yang di video gue sebelumnya yang swing trading itu. Jadi aman, portofolio Telkomnya nggak tercampur karena yang swing trading kemarin itu dilakukan setelah gue punya saham Telkom dari harga bawah tuh untuk trend following gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai sekuritas yang sama itu nanti kita nggak bisa mengcompare tuh teman-teman. Jadi kita harus pakai sekuritas yang berbeda untuk mengcompare antara satu strategi dengan strategi yang lainnya kalau digunain untuk beli saham dengan saham yang sama. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gue cerita tentang strategi trend following gue di saham Telkom. Jadi gue entry di saham Telkom itu sekitar bulan Juli Agustus. Mungkin gue highlight dulu periodenya. Gue itu entry sekitar di sini ya teman-teman. Nah, mungkin kira-kira di periode inilah, bulan Juli 2021 sampai Agustus 2021. Oke, sebelum kita bahas detail, gue cerita dulu di strategi trend following. Syarat yang utamanya adalah yang pertama, kita trading di saham yang terkonfirmasi uptrend. Itu yang pertama. Jadi secara teknikalnya dia harus uptrend dulu. Dan yang kedua adalah market makernya atau bandarnya itu sedang atau sebelumnya sudah akumulasi gitu ya teman-teman. Jadi secara market makernya dia nggak boleh lagi distribusi. Jadi bagusnya itu market makernya lagi akumulasi. Kita bahas satu-satu dari sisi teknikalnya ya. Kenapa gue entry-nya di bulan Juli dan Agustus ini ya? Kita lihat dari teknikalnya. Jadi ini kalau misalkan kita lihat historicalnya dari Telkom sebelum-sebelumnya bergerak sideways teman-teman. Nah, di bulan Juni ya, bulan Juni 2021 sampai awal Juli 2021 itu sempat breakdown dari supportnya. Ini channel dari sideways channel dari Telkom. Ini dia di tanggal 1 Juli 2021 dia breakdown dari supportnya. Kemudian ada technical rebound di 9 Juli dia naik lagi ke atas support sideways channelnya. Waktu gue lihat dari pergerakan market makernya, nah ini gue buka dulu ya. Jadi grafik yang di bawah candle-nya itu adalah grafik net foreign-nya. Lalu grafik di bawahnya itu adalah bandar volumenya, dan di bawahnya adalah volumenya. Jadi saat gue lihat grafik net foreign-nya, ternyata ada akumulasi yang besar banget nih dari asingnya nih, sekitar 315-an M ya teman-teman. Lalu dari volumenya juga di atas volume
average 20-nya, which is itu bagus. Jadi secara volumenya dengan candle hijau seperti ini itu adalah indikasi akan bergerak uptrend, teman-teman. Nah, apakah besoknya bisa langsung buy? Enggak. Kenapa? Karena gue harus memastikan dulu istilahnya secara technical dia membentuk higher high dan higher low yang baru, sehingga kita bisa bilang itu uptrend. Jadi ini gue observasi dulu beberapa hari, sempat breakdown lagi dari supportnya di 13 Juli, kemudian di 15 Juli dia naik lagi ke atas garis supportnya, kemudian di 16 Juli dia ada rejection. Kalau misalkan kita bisa agak zoom, ada rejection di area supportnya lalu bergerak ke atas, sehingga gue mulai nyicil itu di 19 Juli ke atas nih. Jadi 19 Juli ke atas gue mulai nyicil. Nah, kenapa gue akhirnya memutuskan entry? Karena di sini udah jelas ada di chartnya bergerak ke atas support, dia breakout dari support yang udah dijebolnya, jadi bergerak di atas. Kalau misalkan ini bisa kita lihat sekitaran 3117 ya supportnya, dan dia bergerak ke atas, dan secara teknikalnya dia membentuk higher high dan higher low yang baru. Kalau misalkan kita ganti dulu dengan line, nah ini dia sebelumnya membentuk low di sini, kemudian membentuk high di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia uptrend, dia akan membentuk low yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalkan gue bisa tulis di sini, misalkan low-nya, lalu di sini adalah high-nya. Nah, di sini dia membentuk higher low yang baru, teman-teman. Artinya dia membentuk low yang lebih tinggi dibandingkan low yang sebelumnya. Dan di selanjutnya juga ternyata high yang dibentuk di periode selanjutnya membentuk higher high yang lebih tinggi lagi. Sehingga di sini secara teknikal bisa kita katakan udah bergerak uptrend, teman-teman. Kemudian syarat yang kedua tadi dari sisi bandarmologinya itu sedang akumulasi. Kita lihat juga dari sisi net foreign-nya itu di periode awal Juli ini, dia awal Juli sampai pertengahan Juli ya, dia asingnya konsisten untuk akumulasi. Terlihat juga dari chart bandar volumenya juga terlihat sedang akumulasi. Nah, hal ini dipastikan lagi dengan corporate action sebelumnya yang terjadi nih, di mana ada pembagian dividen nih di tanggal 9 Juni 2021. Di situ secara teknikalnya dia umumnya akan downturn ya kalau Telkom, karena Telkom terkenal dengan salah satu perusahaan yang membagikan dividen yang cukup tinggi. Jadi umumnya setelah come date itu biasanya harga sahamnya turun nih. Secara teknikal dia turun, meskipun secara foreign-nya, secara bandarmologinya dia terus diakumulasi oleh asing, tapi secara teknikalnya turun, jadi belum menarik gitu ya untuk kita entry walaupun ada akumulasi. Sampai di breakdown supportnya disertai juga dengan distribusi bandar, jadi ini cukup bahaya. Tapi tadi yang gue bilang di 9 Julinya, nah ini ketangkep nih sama stock screener yang gue bikin, ada akumulasi yang cukup tinggi dari foreign-nya, jadi patut untuk diperhitungkan. Dan gue observasi ini timingnya yang cukup bagus lah, jadi kita entry setelah come date dividen juga gitu. Oke, ini gue entry di sekitaran bulan Juli Agustus. Ini gue insert portofolio gue ya. Jadi gue average-nya di 3.325,67 setelah entry di saham Telkom ini dalam periode Juli sampai Agustus 2021.
Ini gue insert porto gue. Ini gue screenshot di tanggal hari ini gue bikin video di 28 Juni 2022. Ini udah jam 16.26 ya, alias udah close market. Di sini teman-teman bisa lihat harganya sesuai dengan harga closing tanggal 28 Juni 2022, di mana harganya 4.030, teman. Nah, ini sengaja gue sisain satu lot untuk konten ini biar teman-teman bisa tahu juga bahwa kemarin itu gue benar-benar punya saham Telkom dengan average sekian gitu ya. Dan gue udah jelasin panjang lebar sebelumnya gimana cara gue dapet average Telkom yang sekitar 3.300an itu ya, teman-teman. Oke, kurang lebih cerita entry-nya gitu, teman-teman. Selanjutnya gue tinggal awasin aja apabila uptrendnya udah patah dan udah ada distribusi bandar. Nah itu artinya kita harus siaga lah untuk taking profit dari saham Telkom ini gitu. Nah, nextnya adalah kita bikin garis support uptrendnya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin, ini kita menghubungkan point to point yang menghubungkan supportnya. Jadi ini jadi istilahnya baseline kita, jadi guideline kita apabila secara teknikalnya dia breakdown ke bawah support uptrend channel ini, itu kita harus taking profit dari strategi kita gitu kurang lebih. Jadi nextnya kita mantau aja. Nah, untuk mantau strategi trend following ini karena behavior dari sahamnya di mana pergerakannya itu nggak pernah yang naik turunnya fluktuatif banget karena ini saham big caps. Jadi umumnya gue mantau di weekly chart. Nah, kurang lebih di weekly chart jadi gue hold dari bulan Juli Agustus ini, gue hold terus karena sesuai dengan prediksi kita di awal bahwa bergerak uptrend, dan pergerakan uptrendnya ini disertai dengan akumulasi juga dari bandarnya, dari asingnya terus masuk ya, net buy terus. Ini kemarin di November 2021 sempat turun, tapi dia turunnya nggak sampai ke bawah support dari uptrend channelnya, jadi masih aman. Lanjut naik terus sampai di minggu sebelum lebaran nih teman-teman, di akhir April 2022 dia itu high-nya sempat 4.850 teman-teman, dan tiba-tiba di satu minggu setelah lebaran ya teman-teman, itu IHSG waktu itu turun banyak banget. Beberapa saham big caps juga dibanting, termasuk juga saham Telkom ini. Jadi ini gue nggak mantau daily, jadi gue mantaunya weekly teman-teman. Jadi di minggu pertama Mei ini di minggu kedua ya berarti, karena minggu pertama Mei itu kan libur lebaran. Jadi di minggu kedua Mei ini saham Telkom ini close pas di support dari uptrend channelnya. Jadi gue belum jual. Di minggu ketiganya ini si saham Telkom yang gue harapkan bisa kembali naik ke atas uptrend channelnya, ternyata dia tertahan, sehingga support dari uptrend channelnya ini berubah menjadi resistance, sehingga di minggu keempat Mei itu gue
berinisiatif untuk melakukan taking profit. Akhirnya gue memutuskan untuk taking profit di minggu terakhir Mei, tepatnya di hari Senin Selasa. Itu gue langsung taking profit di harga 4.130 dan di harga 4.150. Jadi dari trading gua kali ini gua dapat profit sekitar kurang lebih 24% lah, dengan average gua yang 3.325,67 ini. Kita rubah ke daily chartnya. Jadi gua tandain ya teman-teman. Jadi gua taking profit itu di tanggal segini, 23 dan 24 Mei. Ini gue tampilin trade confirmation gue di tanggal segitu untuk ngejual saham Telkom di angka 4.130 dan 4.150. Jadi di trading kali ini gue profit sekitar 24%. Di hari-hari berikutnya ternyata sempat naik lagi sampai 4.300-an, tapi karena barangnya udah gue jual, secara sistem trading gue udah mengharuskan untuk taking profit, jadi gue udah taking profit di angka segitu, jadi it's okay karena masih profit. Jadi kurang lebih gitu teman-teman, karena uptrendnya udah patah. Dan kenapa gue yakin juga untuk taking profit di nilai segitu, karena saat gue memantau pergerakan saham Telkom di minggu kedua dan ketiga Mei itu disertai dengan distribusi dari asing, sehingga untuk secara uptrendnya udah patah dan secara bandarmologinya udah ada distribusi yang cukup konsisten ya. Kalau di sini kita lihat udah 2 minggu asingnya distribusi, jadi memang saat itu gue mantap untuk taking profit. Jika kita lihat beberapa hari setelahnya itu fluktuatif, Telkomnya masih naik turun. Di sini di secara bandarmologinya itu konsisten asingnya melakukan distribusi teman-teman. Jadi secara strategi trend following saat ini saham Telkom memang udah belum menarik lagi ya, memang tidak menarik lagi karena secara trennya ini downtrend. Kalau misalkan kita lihat dia membentuk higher low dan higher high yang baru. Nah, begini teman-teman, kurang lebih pergerakannya seperti ini. Dan secara bandarmologinya asingnya juga distribusi nih teman-teman. Jadi secara trend following saham Telkomnya belum menarik lagi. Kira-kira kedepannya gimana nih Telkom? Menurut gua mungkin saham Telkom akan turun ke area supportnya ini, kemudian akan memantul ke atas. Nah, ini bisa jadi kesempatan lagi untuk kita kolek barangnya, dengan catatan bahwa sudah terkonfirmasi kembali uptrend, artinya dia udah membentuk higher high dan higher low yang baru, serta ada akumulasi lagi dari bandarnya. Jadi kalau misalkan dia turun terus sampai ke supportnya ini di sekitar 3.500-an ya, 3.500 3.600-an. Tapi secara bandarmologi masih dilakukan distribusi terus dari bandarnya, itu belum menarik ya teman-teman. Jadi tunggu konfirmasi dari keduanya nih, dari technical udah terkonfirm uptrend dan dari bandarmologinya asingnya udah mulai beli-beli lagi. Oke, kurang lebih gitu teman-teman cerita gue trading di saham Telkom untuk trend following, khususnya di saham big caps, di mana untuk di saham Telkom ini market makernya adalah asing atau foreign. Jadi yang perlu kita lihat adalah trendnya. Kita pastikan dulu itu uptrend, kemudian dari akumulasi dari asingnya juga kita perhatikan juga. Apabila dari kedua parameter itu memberikan indikasi yang baik, kita bisa masuk di saham Telkom tersebut.
Gitu teman-teman, kurang lebih cerita trading gue kali ini. Semoga bisa diambil pengalamannya untuk teman-teman gunain di kesempatan berikutnya. Oke, thank you semua.